Petani garam di wilayah Jawa Timur memasuki masa panen, seperti terlihat di tambak kawasan Benowo, Surabaya pada Rabu 16 September. Himpunan Masyarakat Petani Garam Indonesia (HMPGI) mencatat wilayah Jawa Timur memiliki lahan tambak garam seluas 11.150 hektar yang tersebar di 12 kabupaten kota. Lahan tambak garam tersebut menyusut hampir 50% dibanding sekitar 8 tahun yang lalu akibat pesatnya pembangunan. Tahun 2019 lalu, produksi garam nasional yang dihasilkan petani garam rakyat se-Indonesia mencapai 2,9 juta ton. 1,1 juta ton diantaranya berasal dari Jawa Timur. Namun hanya terserap pasar sekitar 80%, kebanyakan untuk konsumsi masyarakat. Sedangkan pabrik lebih memilih garam impor dari Australia yang memang sudah disortir untuk kebutuhan industri. Musim panen garam tahun ini masih sedang berlangsung, namun sudah diprediksi produksinya menurun dibanding tahun lalu. Penyebabnya adalah hujan yang sampai sekarang masih saja turun. Terhitung sejak awal petani menggarap tambak garam pada bulan Juli lalu, HMPGI memperkirakan produksi garam dari para petani di seluruh wilayah Jawa Timur pada musim panen tahun 2020 hanya sebesar 900.000 ton, sedangkan secara nasional sekitar 2,1 juta ton. Bagusnya bagus tahun yang dulu, tahun 19. Sekarang agak kurang penghasilan sekarang. Bagus. Bukan hanya harga masih agak mundaan sekarang. Agak naik sekarang harganya garam. Naiknya nggak tahu. Dulu berapa dulu? Yang dulu 250 per ton. 250.000 per ton. Oh iya, kan agak Itu yang menentukan harga naik turun kan ya itu kan dari pembeli, dari pedagang. Yang dimainkan sama pedagang. Itu yang kita harapkan kepada pemerintah agar HPP ke depan benar-benar ditetapkan seperti itu untuk melindungi masyarakat petambak garam kita di dalam upaya memberikan kepastian usaha buat masyarakat petambak garam kita. Seperti itu. usulan HPP-nya berapa? Usulan HPP yang kita usulkan di tahun 2017 bahkan itu 1.500 per kilogram seperti itu. Nah, karena rata-rata petambak garam kita itu petambak garam kecil yang bekerja kepada tuan tanah seperti itu. Nah, di mana pembagian hasilnya itu 50% ada juga yang 60% buat petambak besar, 40% buat petambak kecil seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semuanya. Artinya, kalau HPP ini ditetapkan, maka tidak menutup kemungkinan ini masyarakat kesejahteraannya akan segera membaik. Harga garam yang dipanen petani ditentukan oleh mekanisme pasar. Tahun lalu Tengkulak membelinya seharga Rp250 per kilogram. Biasanya menjualnya kembali ke pasaran seharga Rp550 per kilogram. Tahun ini kendati hasil panen dipastikan menurun, Tengkulak menaikkan harga beli garam senilai Rp350 per kilogram. Harga yang ditentukan Tengkulak tersebut dirasa merugikan petani. Untuk itu, salah satu yang sedang diperjuangkan HMPGI sampai sekarang agar pemerintah menentukan harga pokok penjualan HPP garam yang diusulkan sebesar Rp1.500 per kilogram. Selain itu juga mendorong agar perusahaan mensubstitusi garam impor untuk kebutuhan industri dengan garam berstandar nasional Indonesia SNI yang dihasilkan oleh petani lokal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.